Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di video saya. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Pernahkah Anda menyadari bahwa di balik kemudahan teknologi yang kita gunakan setiap hari, mulai dari memesan makanan online, bertransaksi di bank, hingga sistem belajar mengajar kita, ada sebuah sistem besar yang bekerja di latar belakang. Nah, di video ini kita akan membahas topik yang sangat krusial di era digital, yaitu konsep sistem informasi. Kita akan membedah bagaimana komponen di dalamnya saling bekerja sama untuk mendukung organisasi modern. Jadi, pastikan kalian menyimak video ini sampai selesai. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu sistem informasi. Secara sederhana, sistem informasi bukan hanya tentang komputer atau perangkat lunak semata. Ini adalah sebuah kombinasi yang terorganisir antara elemen teknologi, prosedur, dan manusia yang bekerja sama untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan data menjadi informasi yang bermanfaat. Untuk membangun sistem yang kokoh, terdapat 5 pilar komponen utama yang wajib saling mendukung. Komponen yang pertama itu ada hardware, yaitu perangkat fisik seperti laptop, server, atau komputer. Yang kedua, itu ada software yang berisi instruksi dan program aplikasi untuk mengoperasikannya. Yang ketiga, ada data yang merupakan fakta mentah sebelum diolah menjadi informasi. Yang keempat, itu ada network atau jaringan komunikasi yang menghubungkan semua sistem ini. Dan yang paling penting adalah people, yaitu kita sebagai pengguna dan pengelola sistem tersebut. Mengapa penting? Karena secanggih apapun teknologinya, jika tidak dikelola dengan baik oleh manusianya, maka hasilnya tidak akan optimal. Selanjutnya, kita perlu tahu bahwa tidak semua data yang dihasilkan oleh sistem itu langsung bisa digunakan. Agar informasi tersebut memiliki data nilai yang tinggi bagi organisasi, ada 3 karakteristik kualitas yang wajib terpenuhi. Karakteristik yang pertama adalah akurat. Informasi harus bebas dari kesalahan, valid, dan benar-benar mencerminkan kondisi yang ada di lapangan. Informasi yang salah tentu akan membawa kita pada keputusan yang salah pula. Kedua adalah relevan. Artinya, informasi yang disajikan harus sesuai dengan kebutuhan pengguna atau konteks masalah yang sedang dihadapi. Dan yang ketiga adalah tepat waktu. Di dunia yang bergerak serba cepat ini, informasi harus tersedia saat dibutuhkan. Informasi yang terlambat datang, nilainya akan berkurang atau bahkan tidak berguna lagi. Nah, lalu apa sebenarnya tujuan utama sebuah organisasi berinvestasi besar pada sistem informasi? Jawabannya adalah untuk mencapai data-driven decision making, yaitu proses pengambilan keputusan yang sepenuhnya berbasis pada data yang valid, bukan sekedar intuisi. Dengan menerapkan sistem informasi yang baik, organisasi dapat merasakan 4 manfaat utama. Manfaat yang pertama itu meningkatkan efisiensi. Proses kerja yang awalnya manual dan memakan waktu lama,
kini bisa diotomatiskan sehingga lebih cepat dan hemat biaya. Yang kedua, aksesibilitas. Data yang dapat diakses secara real time kapan saja dan di mana saja selama terhubung ke jaringan. Yang ketiga, keunggulan kompetitif yang membantu organisasi merespon perubahan pasar lebih cepat dibandingkan kompetitor lainnya. Dan yang keempat, meminimalisir risiko karena kita bisa mendeteksi potensi kendala operasional sejak dini lewat analisis data. Sebagai penutup, mari kita lihat bagaimana sistem ini berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangannya bisa kita bagi menjadi beberapa tahapan. Kita memulainya dari TPS, Transaction Processing System, yang digunakan pada era awal untuk mencatat aktivitas bisnis harian dasar seperti mesin kasir atau pembukuan. Kemudian berkembang menjadi MES, Management Information System, di mana komputer mulai digunakan untuk menyusun laporan berkala bagi manajemen dasar. Naik ke level yang lebih tinggi, lahirlah DSS atau Decision Support System dan EIS. Sistem ini dirancang khusus untuk membantu jajaran manajemen puncak menganalisis strategi masa depan. Dan hari ini kita berada di era AI dan cloud. Sistem informasi modern sudah terintegrasi dengan kecerdasan buatan dan penyimpanan awan, membuat pengolahan data menjadi jauh lebih cerdas dan lebih fleksibel. Nah, kesimpulannya, di era modern ini, sistem informasi bukan lagi sekedar alat bantu pilihan, melainkan pilar utama penggerak keberhasilan sebuah organisasi. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan bagikan pada video kali ini. Semoga materinya bermanfaat ya untuk kalian semua. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.